Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan membahas sedikit tentang latihan tema 1 yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1, sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu disebut informasi. Kenapa jawabannya informasi? Karena informasi itu adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi kabar atau berita atau fakta-fakta atau kejadian itu disebut informasi. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah bahasa Palembang. Nomor 2 ini bacaannya seperti yang ada di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah informasi yang terdapat pada paragraf tersebut. Coba kita bahas dari huruf A, pilihan A. Semua tingkatan dalam bahasa Palembang digunakan dalam percakapan. Salah, karena bahasa Palembang halus untuk masyarakat, orang tua, dan orang yang dihormati, sedangkan bakso Palembang sari-sari itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi yang A salah ya. Yang B, bakso Palembang halus merupakan tingkatan dalam bahasa Palembang yang berakar pada bahasa Melayu. Itu juga salah, karena yang berakar pada bahasa Melayu adalah bakso Palembang sari-sari. Nah, benar nih, bakso Palembang sari-sari merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Palembang. Ya, digunakan sehari-hari. Jadi jawaban untuk nomor 2 yang benar adalah C. Nomor 3. Batik sampai terakhir. Nah, kata hubung yang dilengkapi untuk melengkapi kalimat rumpang. Nah, nomor 6 ini ya, Ustazah mulai membaca dari yang nomor 5. Sebagai bagian dari budaya Indonesia, batik diakui dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, sejak keputusan itu, setiap tanggal 2 diperingati sebagai Hari Batik. Nah, kalau misalnya kalian menjawab meskipun, salah, pada saat salah, dan selama salah, karena mulai tanggal tersebut. Nah, kata sinonimnya mulai itu kan sejak, jadi nomor 3 jawabannya sejak. Terus yang nomor 4, gagasan pokok pada teks. Nah, gagasan pokok ini adalah teks pertama karena batik merupakan salah satu kerajinan Indonesia yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 4. Sambil dibuka bukunya ya. Nah, untuk yang nomor 5, Ustazah bacakan dulu ya. Percakapan merupakan sumber informasi dalam bentuk lisan. Kenapa lisan? Karena kalian saling berbicara antara si A dan si B. Itu merupakan bentuk dari percakapan. Nah, untuk yang nomor 6, gagasan pokoknya itu adalah tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Kenapa jawabannya itu? Karena kita memberikan informasi yang penting dulu. Yang penting itu apa? Tentang apa? Tentang tari piring itu dari mana? Nah, kemudian kalimat pendukungnya, untuk kalimat selebihnya itu ada variasinya, ada terus gunanya untuk apa, dan seterusnya. Lanjut ke nomor 7, jumlah gagasan pokoknya. Nah, jumlah gagasan pendukungnya ada berapa? Nah, mencari gagasan pendukung itu semua kalimat dihitung dulu berapa jumlahnya dan dikurangi 1 gagasan pokok. Jadi sisanya itu merupakan gagasan pendukung. Karena kalimatnya di sini ada 6 kalimat, itu jadi dikurangi 1 gagasan pokok sehingga tersisa 5 gagasan pendukung. Untuk yang nomor 8, Ustazah bacakan saja ya. Aku dengar kamu sering latihan menari tarian tradisional. Biasanya berapa lama kamu latihan menari dalam 1 hari, Put? Itu Seto bertanya sama Putri. Nah, Putri menjawab, dalam 1 hari biasanya aku latihan menari selama. Karena yang ditanyakan lama, jadi jawabannya itu pasti selama. Nah, kalau yang ditanyakan sebab, pasti jawabannya karena. Kalau ditanyakan kapan, itu sejak atau pada saat kapan dan sebagainya.
nomor 9, gagasan pokok itu berada pada paragraf kedua. Karena paragraf pertama, karena paragraf pertama itu bukan merupakan maksud ustadzah, karena pada paragraf pertama atau yang nomor 1 itu merupakan kata tanya, bukan kata yang menjelaskan sesuatu. Jadi itu bukan merupakan gagasan. Sehingga gagasan pokoknya itu dimulai dari nomor 2. Dan untuk yang nomor terakhir 10, bahari itu apa artinya? Bahari itu sesuatu yang berhubungan dengan perairan. Nah, cukup itu nomor 1 sampai 10 dari Ustadzah Umi. Untuk yang selanjutnya, yang room B, nomor 1, petunjuk lenong merupakan Ustadzah, kurang fokus. Pertunjukan lenong merupakan pertunjukan yang menampilkan sebuah cerita atau lakon dengan dilengkapi gerak serta lawakan yang menggelitik titik-titik pertunjukan. Ya, menggelitik apa? Selama. Jadi jawabannya selama pertunjukan. Biasanya terdapat iringan orkes, gambang, kromong. Jadi nggak mungkin kan titik-titiknya berisi kapan atau karena pertunjukan. Salah. Jadi jawabannya adalah selama. Jadi sesuatu yang menggelitik itu terjadi selama pertunjukan. Ya, yang nomor 2, gambar apa itu? Siapa yang tahu? Gambar Bika Ambon. Walaupun namanya Bika Ambon, tapi bukan dari Ambon. Jadi jawabannya itu berasal dari Medan. Nah, Medan boleh. Tapi kalau ada yang mau menjawab dari Sumatera Utara itu juga boleh karena Medan itu berada di Provinsi Sumatera. Lanjutnya yang nomor 3. Gagasan pokoknya biasanya gagasan pokok itu terdapat pada paragraf pertama. Jadi jawabannya adalah tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Jadi itu adalah gagasan pokoknya. Nah, setelah itu merupakan gagasan pendukung. Yang keempat, sama, yang dicari adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya juga terdapat pada paragraf pertama, baris pertama. Tumpeng sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional selamatan lainnya. Nah, jadi intinya kalian kalau mau mencari mencari gagasan pokok pada paragraf bahasa pada suatu kalimat itu biasanya terletak pada paragraf pertama. Ya, yang terakhir adalah tarian di samping berasal dari daerah mana? Dari daerah Bali. Ini bisa dilihat dari pakaiannya. Walaupun kalian tidak mencari di Google atau membuka di buku ataupun di RPUL dan lain-lain, kalian bisa tahu kalau ini merupakan baju dari daerah Bali. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kerjakan soal-soal di kelompokan latihan C. Pertama, tuliskan cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama itu adalah menemukan gagasan pokoknya dulu. Habis itu setelah menemukan gagasan pokok apa? Nah, tadi caranya seperti apa? Yang pertama adalah baca dulu. Habis itu, temukan topik di dalamnya dan catat gagasan yang pokoknya atau kalimat yang penting yang merupakan inti dari kalimat tersebut. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 itu kebijakan Ustadzah Umi ataupun kebijakan Ustadz-Ustadzah wali kelas kalian.
Nah, cukup sekian dari Ustazah penjelasan untuk tema 1 kali ini. Apabila ada kekeliruan dari Ustazah minta maaf sebesar-besarnya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.